Baik, kita mulai ya. Sekarang sudah jam 1 lebih kelihatannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita masih dalam keadaan sehat. Serta baru 13, semoga dalam keadaan lancar sisanya, yang sehat. Pertemuan ini untuk membahas langkah-langkah yang akan kita lakukan di dalam rangka proyek ya, proyek untuk jangka panjangnya. Saya ingatkan sekali lagi untuk mendapatkan sertifikat. Minggu lalu kita telah membahas unit 1 elemen 2, yaitu tentang menentukan spesifikasi produk, tetapi ada beberapa hal yang belum lengkap, ya, khususnya AHP. Kalau kita klik ini ya, menentukan spesifikasi produk, jadinya seperti ini. Yang tidak lengkap adanya di, sebentar ya. Kayaknya di question 3 ya. Coba nanti kita atau kalian pastiin bahwa software AHP Excel itu yang saya katakan minggu lalu hanya bisa untuk kriteria, hanya bisa untuk memilih kriteria, tapi tidak bisa memilih alternatif apa di sini, alternatif produk, alternatif konsep misalkan. Ya secara umum ya memang betul tidak bisa, tapi kita coba untuk sedikit mensiasatinya gitu maksudnya. Ya. Coba saya share Excel-nya. Waktu itu saya katakan bahwa software ini hanya bisa memilih kriteria terbaik. Tidak bisa dilanjutkan untuk memilih alternatif produk atau barang yang terbaik. Nah, dalam kesempatan ini saya mau meralat itu. Sebenarnya bisa kita siasati, tapi sedikit ada usaha lebih, ya. Misalkan kriterianya sudah ada seperti ini misalkan ya. Ini kriterianya ada 4 misalkan. Kemarin itu saya mintanya 6 kan. Maksudnya secara mentahnya itu 6, nanti matangnya saya minta 4. Misalkan yang menang adalah kuat, ringan, ini besar, kuat, ringan, menarik, terus bangga misalkan. Ini kan kriteria, terus saya bilang ini software ini nggak bisa untuk memilih produk berdasarkan kriteria yang sudah sepakat, sudah diseleksi, misalnya kriteria yang sudah ditetapkan. Menetapkan kriteria itu kan
ada di sini ya. Tunggu, saya pindah dulu share-nya. Menetapkan sini ya, menetapkan kriterianya di nomor 1 ini ya. Sebenarnya kriteria mana dari 6 yang akan kita gunakan kriterianya untuk menilai si konsep. Gitu. Jadi kriteria yang sudah ditetapkan dipakai untuk menilai konsep. Nah, kita akan di question 2 ini kita men-generate konsep. Misalkan dapat, kalau di sini kan konsepnya dapat 3 ya, konsep 3. Terus di sini 2 kalau kita pakai internally. Nah, 3 atau 2 ini dinilai mana yang terbaik. Misalkan kalau kalian mau pakai search externally, Anda harus menyediakan 3 gambar, dan 3 gambar itu akan dinilai mana yang terbaik berdasarkan kriteria yang sudah kita tetapkan di question nomor 1 yang di atas. Ya. Nah, hubungannya dengan AHP apa? Kalau kriterianya ada 4, maka saya mengusulkan softwarenya ada 4. Jadi kalian menggunakan software ini, tapi judulnya diganti. Misalkan judul file ini, sebentar ya, udah saya tutup tadi si foldernya, harusnya jangan ditutup dulu. Jadi nama filenya, ini saya copy dulu ya, Ctrl C. Nah, di sini misalkan kriteria pertama gitu. Kemudian saya paste lagi kriteria kedua, kriteria keempat, ketiga, kriteria keempat. Ini kalau keempat ini dipisah apa digabung nih kalimat ini ya. Tapi akibatnya apa, semuanya jadi dipisah gitu ya. Oke, kriteria pertama misalkan tunggu sebentar. Yang tadi saya tutup dulu nih ya. Yang tadi kuat, ringan, menarik, bangga gitu. Berarti ini kriteria pertama, kedua, ketiga, keempat, misalkan seperti itu. Misalkan. Ini saya tutup dulu. Kembali ke folder tadi ya. Mungkin saya rubah. Satu kali aja lah saya rubah ya. Kriteria pertama diganti menjadi kuat. Udah segini aja. Maksudnya begini tadi. Kriteria kuat. Kita jalankan. Nah, isinya di bawah, di dalamnya itu adalah konsep-konsepnya. Tunggu, ini masih mikir nih. Belum kebuka.
Saya mau share dulu. Oke, di sini ada tulisan kriteria kuat. Nah, kriteria kuat ini produknya apa? Produk, loh, produk A, produk B. Ini harus ditambah dulu menjadi tiga produk kan? Karena search eksternalnya tadi produk C gitu ya. Misalkan Anda menentukan bahwa Anda ini menggunakan search externally, maka berikan 3 gambar. Gambarnya dari mana? Bisa dari marketplace, buku katalog, dan seterusnya. Tapi kalau internet saya nggak stabil. Kalau gambar yang nggak dapat 3, ya contohnya ini, maka Anda harus membuat ide baru, desain baru. Berarti ini bukan desain baru ya, ini desain lama. Nah, artinya ada pembanding dengan produk pesaing gitu ya. Kalau pesaingnya cuma satu, berarti mau nggak mau Anda harus bikin minimal 1. Berarti Anda kalau minimal ya, berarti misalkan kondisi Anda seperti ini, maka di Excel-nya ya cukup di sini 2, ya. Ini dihapus. Ini seperti ini. Gitu, paham ya? Oke, anggaplah ini kondisinya seperti ini, bahwa produk yang Anda buat itu hampir nggak ada pesaingnya. Nah, kalau kayak gini kan tetap bisa kita menggunakan software ini untuk mencari produk terbaik, ya kan? Kalau di minggu lalu kan, di minggu lalu itu ini ya, kriteria terbaik. Ini minggu lalu. Kriteria terbaik, maka di Excel-nya ya kriteria terbaik. Ini apa? Kuat gitu kan. Nah, kalau yang question nomor berapa tadi ya? Nomor 2 kelihatannya. Ya, nomor 2 ini menentukan alternatif yang terbaik. Ya, menentukan alternatif spek yang terbaik. Caranya gimana? Ya, lihat di Excel yang tadi. Yang terbaik mana antara produk A sama produk B dengan kriteria kuat. Ini yang Anda lihat di atas ini, bisa lihat kriteria kuat. Terus kalau udah dapat, tunggu sebentar. Kemudian gimana cara ngisinya? Sama aja, seperti ini. Produk A sama produk B, mana yang lebih penting gitu ya. Ini kayaknya contohnya terlalu sedikit ya. Coba saya jadiin A3 saja. Jadi di sini bisa
Oke, seperti itu. Nanti di sini, oh di sini harusnya ada public C di sini. Kenapa nggak ada ya? Harusnya nambah ini. Ada di sampingnya. Oke lah. Eh, kita lanjut ke kriteria yang lain. Ini saya tutup dulu. Nanti akan saya pakai 3 produk di kriteria selanjutnya. Misalkan ya, kriteria selanjutnya itu ringan ya. Yang ringan ini. Kita buka. Nanti di file yang kriteria ringan itu kita isi 3 produk. Tiga produk. 3 enter. Moga-moga ini bisa ya. Produk C. Pengen kamu ya. Oke, ya mungkin ada beberapa celah yang saya belum temukan kayak beberapa minggu yang lalu ya. Beberapa minggu yang lalu kan ternyata saya ini error karena ini saya rubah ini. Jadi ini jangan dirubah ini ya. Ini tetap dalam satu. Nah sekarang ada sesuatu yang belum bisa dijalankan. Ini seharusnya kalau kriteria 3 sini bisa nambah ya, di sini harusnya bisa nambah. Nanti akan saya kasih tahu nanti apa sebab-sebabnya seperti apa. Yang penting sekarang Anda tahu bagaimana cara atau konsep berpikirnya, apa langkah-langkahnya. Sekali lagi saya tampilkan sebentar nih. Saya nggak tahu nih tiba-tiba muncul ini. Apa karena suara apa? Harus mikir dulu kali komputernya ya. Saya juga nggak ngerti ini bisa muncul ini. Ya sudah kalau dia muncul, maksud saya mau ngasih tahu ini. A sama B mana yang lebih penting. Ini kan sudah ya cara-caranya di minggu yang lalu. Nanti kan hasilnya akan ketahuan di sini mana yang unggul. Yang unggul itu yang akan menjadi target ya. Ya, ketika itu sudah ketemu yang unggul, yang juaranya, ini ya, insert. Nah, kemarin kan saya coret itu. Kalau ini insert gambarnya saja. Ini insert gambarnya saja. Belum ada penilaian. Nah, kalau yang question nomor 3, itu sudah ada penilaiannya. Dan ini enggak jadi saya coret ya, karena mensiasatinya caranya seperti itu. Kalau daripada bikin lagi, maksud saya daripada bikin Excel lagi,
alias butuh waktu ya. Dan belum tentu benar juga bikinannya, mendingan pakai yang sudah ada aja. Yang tadi cuma mensiasatinya adalah seperti ini ya, yang akan saya tampilkan ini seperti ini. Jadi Anda membuat 3 atau 4 file ya. Kenapa sih 4 file? Gitu. Ya karena tadi di question nomor 1 kalau nggak salah itu dimintanya 4 dari 6 gitu. Ini apa nih kriteria code, ini bangga gitu ya. Ini cara mensiasatinya. Mensiasati untuk memilih apa tadi? Memilih produk, memilih alternatif. Kalau yang aslinya ini memilih kriteria yang awalnya ini ya. Memilih kriteria terbaik. 4 kriteria terbaik dari 6. Gitu. Nanti 4 kriteria itu dijabarin menjadi seperti ini. Ringan, menarik, kuat, bangga. Ya. Nanti tiga alternatifnya masuk ke sini semua, produk ABC, di sini produk ABC, di sini produk ABC, di sini produk ABC, kalian semua mengisi. Ya. Nah, nanti kan masing-masing punya juaranya masing-masing nih, ya. Nah, itu nanti ada namanya normalisasi. Normalize. Nanti akan saya ajarin deh gimana caranya untuk kalau ini semua sudah ya, semua sudah diisi, nanti ketahuan mana yang juaranya, terus nanti di apa namanya di matrikulasi istilahnya atau normalize mana yang paling unggul di antara 4 kriteria ini. Untuk sementara itu dulu ya, yang kurang yang kemarin itu, minggu kemarin yang kurang itu seperti itu, dan masih kurang ya, yaitu menjumlahkan mana dari 4 kriteria ini produk ABC yang terbaik. Itu yang masih kurang. Ya. Nah, kalau yang sekarang ini saya menjabarkan ini, mensiasati ya. Di menit awal tutorial ini adalah untuk mensiasati gimana caranya tetap memakai software ini untuk memilih memilih apa ini namanya? Tadi produk ABC itu alternatif ya, spek alternatif. Oke, karena ini masih ada kurang, untuk sementara kita lewatkan dulu ya. Yang kekurangannya, untuk kekurangannya itu tadi apa? Untuk memilih yang terbaik dari 4 kriteria ini. Kita skip dulu. Minggu depan akan saya berikan rekapitulasinya tadi. Kalau ini kan udah ya. Di minggu yang lalu. Ini saya tutup saja. Itu kan udah adanya di sini, tutorial unit 1 elemen 2. Sekarang kita ke elemen 3. Elemen 3 kita lihat apa namanya ini, sumbernya dari Kementerian Tenaga Kerja. Apa yang dimaksud dengan membuat desain? Oke, di sini desain produk dibuat sesuai dengan spek yang telah ditentukan. Nah, spek yang menjadi target ya, target spesifikasi. Target spesifikasinya kan ada di sini. Spesifikasi produk yang dipilih.
berdasarkan penilaian sebelumnya. Penilaian sebelumnya kan ada di sini. Ya, jadi ini cuma sekadar mengurai ya. Kalau di AHP jadi satu file AHP itu sebenarnya jawabannya cuma di file itu doang sebenarnya. Cuma di software itu doang nih. Jawabannya di situ, tapi di sini dibagi-bagi mana yang kriteria, mana yang alternatif, mana yang spek dinilai, mana yang dipilih. Pada intinya jawabannya itu cuma satu software itu tok. Dah. Terus ketika sudah didapatkan targetnya, ya kita desainnya di komputer. Ini kenapa di bold? Nah, ada definisinya di sini. Yang dimaksud dengan desain produk itu Anda harus punya gambarnya. Dalam hal ini gambarnya pakai ini ya, software design di sini. Pakai software design aja lah ya, jangan pakai gambar tangan ya. Meskipun kamu bisa, tapi kurang terlalu kuno lah, masa zaman sekarang kalian masih pakai gambar tangan aja. Di pad aja bisa, di iPad, di tablet ini bisa gambar kok. Ya, jangan pakai pensil lah ya. Pakai software design saja. Nah, mencakup apa? Isinya gambar, ada materialnya apa, terus spek requirement-nya. Ini kalau ini saya terjemahkan sebagai dimensi ya. Tunggu sebentar ya. Saya perlu mouse pen biar nggak cuma lisan aja. Ini saya anggap sebagai dimension. Benar nggak sih ini tulisannya? Oh, bukan, begini ya. Dimension pakai S. Padahal tulisannya specification. Kenapa saya tafsirkan di dimension? Soalnya di atas kan sudah ada. Kenapa dia minta lagi gitu? Ya, saya nggak ngerti sama surat keputusan menteri ini kok. Kadang-kadang permintaannya aneh-aneh gitu ya. Kadang-kadang gitu. Di sini kan sudah ada spek, requirement-nya, targetnya sama aja kan, requirement sama target itu. Mintanya apa speknya gitu. Tapi di sini kok muncul lagi gitu loh. Jadi duplikasi dong, 24 sama 31 ini duplikasi. Nah, makanya daripada ngomongin spek, mendingan ngomongin dimension aja. Dimension di sini. Terus bagaimana dengan material requirement? Ini kan kalimat terbuka ini. Apa yang dimaksud dengan material requirement ini kan bisa ada dua ya, kira-kira ada tentang kualitas, kual, sama kuan. Kalau quantity ya material requirement-nya misalkan berapa meter materialnya, atau berapa kilogram, apalagi berapa volumenya, itu kalau quantity. Nah, kalau quality bisa aja requirement-nya misalkan lunak. Nah, ini bingung kan, material lunak. Jenis material apa? Besi, logam, non-logam. Terus ada kekuatan bahan ya, kekuatan. Tapi kalau kekuatan bisa di sini ya, dia bisa dikuantitikan. Gitu. Terus intensitas misalkan, ini tidak dijelaskan di sini ya. Jadi ini apa? Ya, lihat dari buku terutama ya.
terutama dari buku, terus literatur yang lain. Terakhir ya dosennya sendiri. Apa yang dimaksud dengan material requirement di sini? Nah, ini lihatnya kalau menurut buku ya lihatnya di customer need ya. Tapi kalau customer need-nya nggak apa namanya nggak minta macam-macam, tidak menjelaskan bahwa materialnya harus kayu, harus logam, harus plastik ya. Jadi tidak ada permintaan itu, maka mau nggak mau pakai asumsi ya. Asumsinya adalah sama dengan si pesaing. Ya, kalau pesaingnya pakai plastik, ya berarti material requirement-nya plastik. Artinya si customer itu menerima plastik. Kalau customer yang nggak nerima plastik kan dia pasti akan minta di customer need-nya, dia pasti pada saat interview ya, kalau dia nggak nerima plastik pasti dia bicara kan, jangan plastik, saya maunya stainless misalkan. Tapi kalau nggak ngomongin tentang material, berarti kita ke sini default itu D sama fault gitu ya, untuk menyingkirkan suatu kesalahan ya. Ada kesalahan proses di sini, yaitu tidak adanya permintaan tentang material, ya sudah default kita singkirkan dengan cara ikuti materialnya si pesaing. Oke. Ikuti apanya yang diikuti? Yang paling gampang ini asumsi ya. Yang paling gampang jenisnya aja deh daripada kuan nih, soalnya kalau quantity ini kan lagi-lagi kita lihat dari customer need. Kalau customer need-nya minta kekuatan bahan, ini harus diterjemahkan nih. Ya kayak kalau nggak salah minggu lalu saya sudah menjelaskan kalau customer need-nya minta ringan, maka ini akan diterjemahkan dalam teknikalnya apa. Maka mau nggak mau ya material properties itu maksudnya kayak jenis material, terus kekuatan bahan, kekuatan material. Kekuatan itu kan macam-macam, ada apa, lentur, getas, keras, dan seterusnya lah ya. Gitu. Kalau ringan gimana cara menerjemahkannya gitu. Yang berhubungan dengan material properties tapi ya. Karena untuk menjawab ini nih quantity. Karena ini quantity ini sulit ya, karena dia harus mengukur-ngukur juga. Ini di mata kuliah kekuatan bahan oleh Prof. Edi yang nun jauh di sana, maksudnya semesternya udah lewat banget lah. Maka saya berikan kebijakan untuk udah ikut jenisnya aja ya, material requirement-nya dalam hal jenis aja daripada quantity terukur-ukur lagi gitu kan. Ini paling gampang aja lah nanti kalau karena sertifikasi kita ini kan P1 ya. Sertifikasi dari BNSP itu mengeluarkan 3 jenis, P1, P2, P3. Nah, P1 ini
di dalam kampus. Jadi lebih ringan gitu. Jadi sertifikat kamu itu jenisnya P1, bukan P3. P3 ini udah industri, udah apa istilahnya expertise gitu. Kalau expertise ya wajar aja kalau material requirement-nya ini sampai ke arah sini, quantity. Wajar aja kalau P3 tadi ya. Nah, kalian ini sertifikatnya P1. Yang berhubungan dengan akademis. Oh, ini berhubungan dengan industri. Kemudian metode pengujian produk. Ini adanya ini sebenarnya terbuka juga ini, maksudnya definisinya hampir sama ini. Terbuka. Bukan tertutup, maksudnya ini tidak secara spesifik sama kayak ini. Ini kan terbagi dari kual dan kuan. Nah, kalau pengujian ini apanya yang diuji gitu ya? Produknya diuji. Saya rasanya harus di skip dulu ya. Adapun pengujian produk ini juga muncul di kompetensi yang lain, di unit yang lain. Ya, kelihatannya nanti di sampel kalau nggak salah ya, di unit. Sebentar. Nah ya, jadi kalimat pengujian itu ada muncul di ini kompetensi nomor 5 ini ya, unit 5. Unit 5 apa unit 4 ini? Melakukan uji coba. Terus kata-kata pengujian itu muncul lagi di sini. Pengujian produk dinilai untuk memenuhi. Ini masih apa namanya, kata-kata bersayap istilahnya begitu ya. Belum apa-apa udah pengujian aja, maksud saya begitu loh. Ya. Adapun kalau mau dipaksa ya, kalau mau dipaksa itu ya jadinya ini ya, N, DT sama DT udah. Kalau ini mau benar-benar dipaksa banget. Apa? NDT itu non apa? Ini banyak Non destruction test. Yang satunya lagi ya destruction test. Metode pengujian ya. Ya, ini masih tanda tanya ini ya. Tapi daripada kalian nggak ngisi ya, lebih baik ke sini aja lah ya. Anda tinggal pilih aja NDT atau DT. Sambil Anda belajar tuh apa tuh NDT, apa tuh DT gitu ya. Googling aja lah ya. NDT itu non destruction. Kalau destruction itu kan bahasa Indonesianya adalah hancur kan. Destruct, hancur. Jadi destruction test itu pengujian yang membuat produknya itu menjadi hancur. Silakan Anda isi ya.
NDT atau DT gitu aja. Atau mau dua-duanya, NDT sama DT. Oke. Ini saya masih menjelaskan yang ada di SKKNI ini ya. Jadi yang di leads-nya malah belum ya. Baik, kita sekarang ke leads ya. Ini. Jadi tadi sudah saya copy artinya. Yang ini sudah apa gambar, material requirement, spek. Yang ini yang belum ya. Semuanya udah kecuali ini yang saya belum kasih petunjuk di sini. Sekalian aja ya, biar nggak lupa. Apakah nanti akan melakukan NDT atau DT? Saya rasa nggak perlu deh ya, soalnya sertifikatnya P1, saya rasa P3 itu yang perlu melakukannya ya dari industri. Kalau sementara kita ini kan cuma selevel mahasiswa yang ya fresh graduate lah istilahnya. Itu ya. Jadi tadi sudah saya samakan dengan KKNI, yaitu produk jadi 3D ya. Per part, terus ada dimensinya. Ya. Ini produk jadi, oke. Jadi maksudnya gambarnya itu ada dua ya. Ini gambar yang explode, ini gambar yang assembly ya. Oh sorry, per part. Kalau per part itu detail design ya. Part itu artinya detail design itu maksudnya. Karena per part kan, part demi part ada dimensinya. Kalau dia partnya itu terpisah-pisah gitu ya. Ada istilahnya itu blok ya. Blok itu ya tidak bisa apa full block ya. Full block ini dia sifatnya die cast atau molding. Molding atau die cast yang dicetak gitu ya. Misalkan bikin meja laptop itu bukan bongkar pasang, tapi dicetak langsung. Jadi tidak terpisah-pisah, dia full block apa istilahnya ya. Kalau memang seperti ini, diecast, tapi ini sulit ya. Ini kalau produk kalian itu jenisnya kayak molding, diecast atau dicetak, ini akan membahayakan pada unit ke yang butuh apa namanya? Yang butuh stasiun kerja ya. Itu kalian akan sulit menjawab itu karena sistem manufaktur ini dia lebih condong kepada barang-barang diskrit. Itu yang dimaksud oleh bukunya Karl Ulrich, barang-barang diskrit yang
barang-barang diskret itu lebih ke arah adanya bongkar pasang gitu. Nah, kalau bahan atau kalau produk Anda bukan bongkar pasang, nanti akan sulit mengerjakan, khususnya ya saya coba ini deh ya, supaya nggak lupa sekalian aja. Tunggu sebentar ya. Sekalian aja. Oke, di sini saya kasih unjuk ya. Kalau nggak salah di sini deh. Menentukan aliran proses produksi. Coba lihat di sini. Oh, bukan ya. Yang nomor 2 mungkin. Nah, ini dia ya, line balancing. Jadi di unit keempat nih, elemen kedua, kamu akan sulit menjawab ini kalau barangnya itu cetak full block. Jadi misalkan meja laptop yang harusnya bongkar pasang, tapi kamu bikinnya itu langsung full block ya, bisa die cast, molding, atau permesinan pakai CNC ya. Jadi bahan materialnya adalah besi solid gitu. Besi seperti ini, blok. Kemudian si CNC-nya dari segala arah gitu. Ini dipahat, dimiling, diapain, terus jadi meja gitu. Jadi meja laptop misalkan. Ini kan satu kesatuan ya, nggak ada sambungannya, nggak ada alasnya. Jadi gimana caranya menjawab ini gitu. Oke, kita kembali ya. Question number 1 tadi. Oke, satu lagi apa, spesifikasi. Jadi screenshot dan upload. Kalau ini dua-duanya nih, ini di-upload iya, screenshot iya, dan juga men-screenshot spesifikasi yang tadi sudah ditentukan supaya saya mudah memperbandingkannya gitu loh. Dibandingin antara terutama spek ya. Nanti saya akan membandingkan spek dengan dimensi. Makanya di screenshot ya. Terus material requirement-nya tadi lebih ke arah jenisnya ya. Jenisnya tadi kalau misalkan default, artinya customer need itu nggak peduli material, customer need nggak minta apapun tentang material, ya kita pakainya materialnya si pesaing, jenisnya. Oh, ini metode pengujian produk ada di sini 2 kali ya. Saya betulin lagi deh. Okay, question number 2. Verification. Coba kita lihat dulu deh ini di SKKNI maksudnya apa. Yang ini kan question number 2-nya.
desain produk, diverifikasi kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Ini kan susah banget nih ya. Tidak mudah ya. Bisa tapi tidak mudah. Yang mana sih yang tidak mudah, yaitu ini regulasinya. Ini tidak mudah ditemukan. Nah, tapi saya sudah kasih apa namanya? Ini salah nih ya, sorry ya. Ini masih soal yang tahun lalu ini, jadi terlalu simpel gitu. Ini mouse-nya nggak bisa gerak ya. Ini janganlah ya. Jika tidak ada ketentuannya, berikan yang terdekat. Ketentuan atau standar. Standar yang terdekat. Kemarin kan ada pertanyaan di WA ya, tidak menemukan regulasi tentang meja. Regulasi tentang meja. Nah, mungkin sedikit saya degradasi ya. Degradasi itu, regulasi ini kan memang seharusnya yang mengeluarkan adalah pejabat pemerintahan, namanya juga regulasi ya kan. Nah, ini saya degradasi menjadi ini. Oke. Regulasi tentang meja nggak ada, tapi standar tentang meja kerja ada. Kalaupun ini meja kerja ya. Sementara pertanyaannya tuh meja laptop. Meja laptop nggak ada standarnya. Nah, yang terdekat adalah meja kerja. Karena meja laptop kan buat kerja juga. Gitu ya. Buatlah tabel. Tabel perbandingan. Ini udah saya kasih contohnya nih. Tabelnya seperti ini. Oke. Nah, bikin tabelnya gimana di Leads ini, gimana cara bikinnya? Ini saya harus keluar dulu deh ya. Saya harus attempt sendiri ya. Akan saya peragakan di sini. Cara bikin tabelnya gini. Ya, ini kita cari, ini dipencet ya, bisa ini. Cari, nah ini gambar tabel nih. Klik. Nah, terus ini barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Kita lihat dulu di atas. Ini 2 kali 2 ya. Barisnya 2, kolomnya 2. Headernya, ya headernya kolom. Ini 2. Ya, kepalanya tuh kolom tadi, komponen sama apa tadi ya? Ulang ya. Komponen sama regulasi atau standar gitu ya.
Captionnya nggak perlu deh, langsung aja begini. Kok 3 ya? Ini apa tuh ya? Komponen desain ya, atau rancangan komponen, terus ini regulasi atau standar. Oke, terus insert image di sini. Terserah deh ya, image-nya apa kayak. Misalkan saya sembarang aja ya. Oke, ini kan terlalu besar ya, dijadiin 100 aja. Terus klik di sini. Nah, buat ini juga terlalu kecil jadinya. Berarti 300 mungkin. Nah, oke, lumayan. Ini diklik ya. Ini diklik. Terus save image. Tuh, muncul ya gambarnya. Terus regulasinya boleh juga pakai image. Misalkan ya regulasinya sama-sama gambar deh ya. Ini diklik, jangan lupa save. Nah, ini sudah muncul dua-duanya ada. Terus finish attempt ya. Tapi jangan di finish attempt dulu ya, nanti biar saya periksa. Nah, ketika saya finish attempt kan ini ada tulisan jawaban sudah tersimpan. Nah, kalau kamu mau log out langsung aja di sini log out gitu. Yang penting jawaban sudah disimpan gitu. Nah, jadi kamu jangan submit all and finish, jangan ya, supaya nanti saya periksa, terus kalau ada yang kurang benar, kurang tepat, saya kasih komentar bisa di situ. Atau lewat WhatsApp sajalah ya. Nanti saya kasih komentar ya lewat situ aja. Oke, ini ketika sudah di apa namanya tadi submit all, kita bisa mereview jawaban sendiri. Nah, dari sini baru bisa dikasih komentar oleh asesornya. Tapi kalau belum disubmit, komentarnya mungkin lewat WhatsApp saja gitu ya. Oke, itu adalah question number 2 yang ini ya. Maka berakhir tutorial untuk unit 1. Ini unit 1, elemen ketiga. Karena masih ada waktu ya, masih ada waktu 40 menit lagi, kita lanjut. Ingat ya, jangan di-submit all ya, jangan. Khusus untuk, saya bicara dengan ketua ya, ketua kelompok, jangan di-submit all dulu, supaya saya bisa mengkoreksi. Nanti kalau nggak sengaja udah submit, terus saya melihat ada yang kurang tepat, nanti kalian akan mengerjakan ulang gitu. Maksudnya insert image-nya. Bikin tabel lagi, bikin insert image lagi. Misalkan tadi pertanyaannya ada 4. Yang salah cuma di pertanyaan 4.
Tapi kalian udah keburu submit all gitu. Mau nggak mau, Anda harus attempt again gitu. Soalnya question yang number 4 ini nggak bisa dibetulin. Kenapa nggak bisa dibetulin? Karena sudah submit gitu. Kalau udah submit nggak bisa betulin. Selanjutnya, kita lihat selanjutnya apa. Kalau di SKKNI ya, ini ya. Setelah merancang, ya, setelah merancang produk, kita membuat prototype. Ini kalau di SKKNI, ya. Kalau di SKKNI begitu nih nomor serinya nih 22, 23, 24. Nah, tetapi saya melihat kok rasanya kurang pas ya urutannya. Oleh karena itu di course-nya saya ubah. Ini kan nomor 1 ya. Nomor 2, ntar ini saya matiin dulu deh. Nih, ya. Nomor 2 adalah menentukan alat bantu kerja. Sementara di SKKNI, alat bantu kerjanya ada di nomor 5. Ya. Nomor 5 yang di course itu melakukan uji produk gitu ya. Ini urutannya sengaja saya rubah nggak sesuai KKNI karena menurut saya ini nggak masuk akal, khususnya alat bantu kerja ya. Sebelum kita memproduksi, kita harus pastiin dulu alat bantu kerjanya gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Ini kan simple, pikirannya tuh kalau mau kerja ya siapin dulu alat bantunya. Misalkan kamu mau kerja, Anda dapat tugas dari dosen untuk mempelajari jurnal internasional. Itu kerjaan Anda. Maka Anda harus siapin dulu alat bantu kerjanya apa tuh. Translator lah. Internet, handphone, sama software translate atau pakai translate Google. Siapin dulu. Baru kamu kerjain tuh jurnal internasional. Lah, ini kenapa jadi nomor 5 sih? Gitu. Saya nggak ngerti nih sama kementerian. Kenapa ditaruh di nomor 5? Atau jangan-jangan ini memang bukan suatu urutan. Ya, dari 1 sampai 8 ini kan yang akan kita kerjakan ini. Cluster namanya. Sistem manufaktur itu total ada 23. Ini nggak mungkin bisa dikerjakan dalam 1 semester. Gitu. Maka skema kita, LSP kita yang di kampus ini cuma diizinin 8. Gitu ceritanya. Nah, 8 ini kalau kita baca lagi, kelihatannya itu tadi, ini nggak masuk akal, jangan-jangan ini memang tidak ada urutan, bukan berdasarkan urutan. Ya. Kita mengerjakan bukan berdasarkan urutan ini, kelihatan dari sini aja udah kelihatan. Atau ya inilah 2 sama 5 ini kayak kurang ya. Oleh karena itu saya rubah di sini. Di sini ya. Nomor 2-nya menentukan alat bantu kerja. Kita klik.
Oke, menentukan alat bantu kerja. Itu dia di nomor 5, berarti jauh di bawah ya. Wait. Oke, ini dia. Menentukan alat bantu kerja. Ini unitnya. Terus elemennya ini. Elemen 1, mengidentifikasi alat bantu kerja. Sebelum kita bekerja, identifikasi dulu kebutuhannya apa. Ya. Terus bahan sumber fasilitas yang terkait dengan ketersediaan alat bantu apa. Nah, sebelum kita menjawab ini semua, kita harus belajar bahasa Indonesia dulu nih, ya. Belajar bahasa Indonesia. Saya mau tanya nih, ya. Saya mau tanya sama kalian, siapin mic-nya. Misalkan ada kertas, pensil, sama penggaris. Tugasnya adalah membuat gambar. Pertanyaannya, mana yang alat bantu kerja? Antara kertas, pensil, penggaris. Satu lagi deh. Eraser. Satu lagi, lampu. Ya. Terus satu lagi kalkulator. Mana nih yang alat bantu kerja dalam membuat gambar? Oke, tidak ada yang tertarik untuk menjawab. Ini kita penggal menjadi begini aja, gitu. Alat bantu. Alat bantu ini punya teman, namanya alat produksi. Itu. Ini harus keep in mind, katanya. Keep in mind. Anda harus memperhatikan lebih terhadap istilah ini, ya. Karena sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu ada skripsi tentang mendesain alat bantu, gitu. Mendesain alat bantu. Tapi isinya tidak sesuai dengan definisi alat bantu, gitu. Justru dia malah alat produksi. Itu menurut saya cukup fatal lah, ya. Karena di judul skripsi bilangnya alat bantu, isinya alat produksi. Jadi alat bantu ini adalah alat yang tidak berhubungan langsung dengan objek kerja, benda kerja, ya. Yang tidak berhubungan langsung, maksudnya definisi produksi itu kan ada 2, fabrikasi dan assembly. Nah, fabrikasi pun juga ada, kalau nggak salah ada 2 juga ya di sini.
Di sini machining. Saya lupa yang sini nomor 1 ini apa nih? Forming ya. Forming sama machining. Yang forming itu ada molding, die cast. Kalau machining ya menggunakan mesin untuk merubah, contohnya ya CNC itu ya. CNC, bubut, scrap, dan seterusnya. Bending, alat bending itu alat membengkokkan gitu ya, menekuk, itu termasuk machining. Intinya dari fabrikasi adalah merubah bentuk gitu, merubah bentuk. Assembly juga sama sih, merubah bentuk dari bongkaran menjadi satu kesatuan gitu. Yang tadi bentuknya pecah menjadi bersatu, sama ini, merubah bentuk. Nah, alat produksi yang dimaksud adalah yang merubah bentuk. Ngerti nggak? Alat produksi berarti alat yang merubah bentuk. Gitu. Tadi saya katakan di sini alat yang tidak secara langsung LSG, tidak secara langsung berhubungan dengan benda kerja. Ini kurang kalimatnya, kurang lengkap. Yang lengkap tuh ini. Oke. Alat yang tidak secara langsung berhubungan, kalau bikin meja laptop, apakah meteran berhubungan langsung? Gimana? Oh jelas, meteran itu berhubungan langsung karena kan dia juga nempel di benda kerjanya. Dia berhubungan langsung. Jadi kalimat ini kayaknya kurang ini ya. Ini kurang ini. Nah, yang lebih dikonfirmasi lagi adalah yang ini. Apakah meteran itu merubah bentuk? Tidak. Berarti dia alat bantu. Bagaimana dengan palu? Oh jelas, palu itu merubah bentuk. Ya. Oke, apalagi? Obeng. Obeng dia alat bantu. Kenapa? Karena obeng tidak merubah bentuk. Obeng tidak merubah bentuk. Bagaimana kalau gunting? Nah, gunting bukan alat bantu, dia alat produksi. Karena dia merubah bentuk. Gunting itu memotong yang tadinya bersatu menjadi berpisah. Oke. Nah, di SKKN ini juga memperkuat, maksudnya bukan memperkuat, melengkapi. Selain itu, tuh. Nih ya. Selain itu, selain yang saya sebutkan tadi, dia lebih ke sini. Jig fixture templates and gauge application. Ini adanya di mana? Adanya di mata kuliah apa? Gamtek. Saya tidak akan menjelaskan ini sekarang di sini ya. Silakan Anda baca sendiri. Oke. Gunanya juga untuk apa ini? Saya tidak akan menjelaskan lagi untuk menghemat waktu. Jadi kembali ke atas untuk melihat KUK-nya. Kebutuhan alat bantu kerja dalam SKKN itu tadi adalah jig, fixture, gauge application, sama template. Nah, cuma saya tambahin karena
tidak semua harus pakai jig, tidak semua harus pakai fixture. Tapi kalau kamu baca ini di Gamtek, ini sebenarnya wajib kalau untuk produksi massal. Tapi apakah kita massal atau enggak? Oh ya pasti kita massal kan, sistem manufaktur. Dan industri itu generiknya adalah mengurusi hal-hal yang masif, massal, yang luas, yang banyak gitu ya. Oke, itu maksud dari si SKKN itu seperti itu, dirancang untuk mengurusi hal-hal yang bersifat massal. Makanya dia pakai jig sama fixture lebih. Nah, tetapi saya juga menambahkan gitu ya. Tadi saya kasih definisi alat yang tidak berubah bentuk. Itu adalah alat bantu. Nah, kalian harus bisa mengidentifikasi apa kebutuhan-kebutuhannya dan bahannya apa, sumber dan fasilitas pendukungnya seperti apa. Ya, saya tidak menjelaskan ini. Saya tidak menjelaskan karena kata kuncinya tadi jig, fixture, template. Misalkan bahan untuk membuat jig itu apa? Sumbernya ini sumber dan fasilitas pendukung. Sumber dan fasilitas pendukung yang terkait dengan ketersediaan alat bantu. Bahannya apa? Ini masih tanda tanya ya. Kalau fasilitas pendukung yang terkait dengan ketersediaan alat bantu, fasilitas pendukung itu yang tadi saya katakan sama ya, tidak secara langsung. Tidak secara langsung berhubungan dengan objek. Jadi tanpa dia pun objek tetap bisa dikerjakan. Ya. Namanya juga cuma pendukung aja gitu. Nah, moga-moga ketika Anda tahu ini apa artinya, Anda bisa mendefinisikan ini apa artinya gitu. Oke. Saya minta Anda membaca ini ya di buku Gamtek. Atau terserah deh, di online juga boleh ya. Tadi ada Gauge application, ada template. Nah, itu bisa jadi Anda semakin tahu nih apa artinya nih. Gauge application sama template ya di sini. Juga jig and fixture. Lanjut ya, menetapkan alat bantu kerja. Yang tadi kan mengidentifikasi. Ini belum menetapkan gitu. Setelah kita mengidentifikasi kebutuhannya apa aja nih kira-kira gitu. Berdasarkan proses manufaktur. Kira-kira apa aja. Nah, kalau sudah tahu, oh kira-kira ada A, B, C, D, nah baru menetapkan alat bantu kerja. Alat bantu kerja dirancang sesuai dengan kebutuhan proses manufaktur dan prinsip efisiensi biaya. Ini dirancang ya, bukan dibuat. Ini saya tafsirkan dirancangnya dalam CAD digital ya, bukan dalam bentuk fisik. Bukan dalam bentuk fisik. Saya kasih kebijakan seperti itu ya, supaya nggak terlalu susah ya.
Karena kita P1 kan, bukan P3. Kalau P3 mungkin lain lagi, ini harus ada. Jadi lebih ke arah teoritis gitu ya. Terus prosedurnya gimana? Penggunaannya. Alat bantu kerja itu prosedurnya gimana? Ya, setelah dirancang, misalkan nih, oh kita butuh jig, misalkan. Ya udah jignya dirancang, gitu. Gimana cara makainya jig nanti di sini? Oke, paham nggak sampai sini? Misalkan kita butuh fixture, bahannya fixture apa, gimana bentuknya si fixture, bentuknya gimana, terus cara makainya, kapan kita pakai dan kapan kita bongkar lagi atau kita stop makainya kapan. Oke, terus cara garis besarnya. Oke, ini belum ada yang attempt ya. Bagaimana cara jawabnya? Oke. Screenshot alat dari Tokopedia yang menyediakan alat tersebut. Atau screenshot dari international marketplace maksudnya ini. Atau web juga boleh lah ya. Tapi kalau alat ini nggak tersedia di marketplace, maka perlu screenshot alat buatan sendiri dari CAT tanpa dimensi. Udah dipermudah nih, tanpa dimensi. Gampang ya? Itu question number one. Question number two itu bahannya ya. Question number two. Tuliskan, oke, sumber ini dalam kurung referensi. Terus fasilitas pendukung yang terkait dengan ketersediaan alat bantu. Bahannya apa untuk membuat jig dan fixture? Apakah kayu, besi, aluminium, plastik, dan seterusnya. Terus fasilitas pendukung, ya bukan fasilitas utama tadi yang saya katakan tadi. Tanpa fasilitas pendukung pun jig itu tetap tersedia gitu. Misalkan seperti itu. Jadi ini jangan ragu untuk menjawab ya. Pokoknya ya jawab saja sesuai pengertian masing-masing, nanti akan saya periksa. Jangan khawatir gitu ya. Oke, menetapkan alat bantu kerja seperti apa? Ini masih ada berapa nih? 10 menit lagi ya. Oke, question number one ini ya tadi dirancang sesuai dengan kebutuhan proses. Kalau misalkan jignya sudah ada, saya rasa ini tidak perlu dirancang gitu ya. Tunggu sebentar ya.
Ya, Anda tidak perlu merancang ini. Kalau memang sudah ada. Namun tetap menginsert ya. Insert image alat bantu. Dari marketplace. Disertai keterangan lah ya. Keterangan bahwa alat bantu yang beredar sudah mengakomodir kebutuhan proses manufaktur. Oke, ini ya. Tidak perlu merancang jika sudah ada di marketplace, namun tetap menginsert image alat bantu tersebut dari marketplace tadi, disertai keterangan bahwa alat bantu yang beredar sudah mengakomodir kebutuhan proses manufaktur. Oke. Pertanyaan yang kedua. Ya, tadi caranya gimana? Gimana cara pakai jig, fixture, atau alat bantu yang tadi saya definisikan uh, tidak merubah benda. Misalkan alat bantunya berupa laser ya, laser garis apa namanya, leveling ya, leveling laser misalkan. Dia kan nggak, leveling laser ini kan nggak merubah bentuk dia. Tapi gimana cara makainya gitu? Itu tulis atau upload tuh ya. Misalkan peletakan sebelum dan sesudah penggunaan gitu ya. Ini cuma contoh kecil banget gitu. Tapi contoh lengkapnya ya terdiri dari mungkin lebih dari 5 baris bagaimana cara menggunakan alat bantu tersebut. Oke. Saya rasa itu udah cukup jelas ya. Kalau di sini pun juga udah cukup jelas. Oke, baik, ini sudah 2:30. Masih ada 10 menit, tapi mungkin kita berhenti sampai sini dulu ya. Karena video ini akan saya namakan apa tadi, untuk supaya nggak kesisipan gitu ya. Jadi nanti ini namanya tutorial unit, udah kesisipan ya, unit 1 elemen 3 dan unit 2 elemen 1 gitu ya. Elemen 1 2 ya. Oke, saya rasa ini aja biar nggak terlalu panjang videonya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan sebelum saya tutup. Oke.
Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi sampai sini. Minggu depan kita ketemu di jam yang sama ya untuk membahas sampel tadi ya. Membahas apa tadi di sini? Coba kita lihat dulu. Merancang sampel ya. Unit yang ketiga. Baik, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda kita live ya.